Ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Doditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Isra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ibu ya. Baik, ikuti kata-kata saya, Ibu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf, nah itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut itu menjadi
mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara dia betul lalu memutuskan jadi mualaf saat itu, tidak ada. Itu tipu daya omong kosong itu. Ya, oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem. Menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Jawab aja langsung abad berapa gitu. Saya klarifikasi. Tidak dengar suaranya. Berjalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana? Jujur. Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism. Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf. Kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan sendiri dari Pendeta Ezra Soru apa yang terjadi setelah debat. Nah, teman-teman, ketika kita memperhatikan perdebatan kemarin antara Ezra Soru, Budi Asali melawan Umar dan Donditan, dan kita sudah bisa menilai sendiri apa yang terjadi, sehingga kita bisa mengklaim ya bahwa grup atau tim Donditan itu yang sudah gonta-ganti ya di tempat duduk perdebatan itu, kita klaim mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuduhan-tuduhan mereka, klaim-klaim mereka, tafsiran-tafsiran mereka, yang memang mereka tidak punya referensi yang kuat untuk membenarkan klaim mereka itu. Nah, teman-teman, justru ya kita menilai bahwa mereka itu begitu malu luar biasanya, sehingga mereka mempersiapkan salah seorang yang dianggap itu seolah-olah sudah mualaf karena hasil perdebatan tersebut. Tetapi kita sudah mendengarkan klarifikasi dari Pendeta Ezra Soru tersebut yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya orang yang mualaf setelah mendengarkan perdebatan, melainkan itu hanya settingan semata, teman-teman ya. Nah, dan memang itu pekerjaan para mualaf, selalu membuat drama, selalu membuat settingan, selalu membuat skenario yang aneh-aneh, selalu membuat rekayasa tentang mualaf-mualaf di channel-channel mereka. Nah, yang sebenarnya kebanyakan di channel-channel mereka itu adalah orang-orang yang sudah Islam sejak lahir, dan kemudian dibuatlah settingan menjadi konten, dan kemudian diulangi lagi untuk mengucapkan kalimat syahadat, biar seolah-olah banyak orang Kristen yang mualaf, banyak orang Kristen yang masuk Islam. Nah, bisa kita periksa dan bisa kita cek, bahkan di channel-channel mereka justru banyak yang mengaku-ngaku pendeta, mengaku misionaris, mengaku sudah pernah sekolah ke Israel dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini yang menjadi keanehan bagi mereka ya, karena mereka punya kepentingan dan mereka punya motivasi yang salah ketika mereka berpindah agama. Apa motivasi mereka? Ya, supaya mereka diberikan panggung di sebelah. Seperti Ustadz Kainama yang saat ini diberikan panggung, bahkan dia mendapat satu jabatan ya, dipanggil sebagai Ustadz, baik itu Donditan, Nandar, dan bahkan para mualaf lainnya yang mengaku-ngaku mualaf dan mereka mengaku sebagai orang-orang yang hebat sebelumnya. Nah, teman-teman, apa tujuan mereka? Apa maksud mereka? Karena memang ada kepentingan pribadi di sana, sehingga ketika mereka melakukan kebohongan, nah seperti Ustadz Kainama ini, karena memang sudah nyata-nyata dia berbohong, bukanlah dia mantan pendeta, teman-teman ya. Tetapi ketika dia diberi panggung, ya jadi tingkahnya makin aneh kan. Yang dia bahas bukan Al-Quran, tetapi justru Alkitab. Nah, teman-teman, itu dialah cara-cara mualaf untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, kepentingan golongan mereka, dan biarlah seolah-olah mereka sudah membela agama mereka dengan cara bertakiyah. Nah, teman-teman, silakan saja, dan teman-teman yang bisa menilai sendiri ya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.